Jumpa lagi dalam acara Giku, Gerejaku, Kirangkanku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku mau memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Giku, Gerejaku, Kirangkanku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya, saksikan dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang stimulasi motorik halus anak. Apa itu motorik halus? Motorik halus adalah kemampuan anak dalam mengembangkan berbagai gerakan yang melibatkan koordinasi mata, tangan, dan otot kecil. Kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Pentingnya motorik halus distimulasi ialah untuk memfungsikan bagaimana kerja otot-otot kecil yang ada pada tubuh agar bisa bekerja dengan baik dan juga melatih keterampilan tangan kiri dan tangan kanan. Kemampuan motorik halus ini memungkinkan anak untuk dapat melakukan kegiatan seperti makan, menulis, menggambar, menempel, menggunting, merobek, menjahit, dan aktivitas lain yang mendukung kehidupan menjadi lebih optimal. Kemampuan motorik halus setiap anak tentu berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dan stimulasi yang didapatnya. Setiap anak bisa mencapai tahap perkembangan motorik halus yang optimal asalkan mendapat stimulasi yang tepat. Anak justru bisa menjadi bosan dan malas mengembangkan kemampuan motorik halusnya jika ia kurang mendapatkan rangsangan. Stimulasi motorik halus dapat dilakukan sejak usia dini. Apa saja yang dapat ayah bunda lakukan untuk menstimulasi motorik halus anak? Yang pertama, di usia bayi, biasakan anak untuk melakukan tummy time atau tengkurap agar kekuatan otot tangannya dan otot punggungnya dapat terlatih. Yang kedua, di masa bayi mulai mengenal empati, perkenalkan cara memegang alat makan seperti sendok dan biarkan ia menyuapkan sendiri ke mulutnya. Bisa juga dilatih dengan memberikan finger food yang dapat disuapkan sendiri ke dalam mulutnya. Yang ketiga, stimulasi bayi untuk merangkak sebelum ia bisa berjalan. Fase merangkak sangat penting dalam perkembangan motorik halus karena melatih koordinasi penglihatan dan gerak anak. Selain itu, berperan juga dalam melatih keseimbangan anak. Ayah bunda dapat menggunakan mainan kesukaan anak atau benda-benda yang menarik untuk anak yang diletakkan di depan anak saat tummy time untuk memancing dia maju ke depan dengan gerakan merangkak. Yang keempat, mengenalkan anak dengan berbagai tekstur dan bentuk. Ayah bunda juga dapat menggunakan benda-benda yang ada di rumah seperti tutup botol, sumpit, kacang-kacangan, beras, pasir, dan lain-lain untuk melatih anak menggenggam dan merasakan berbagai tekstur benda. Yang kelima, bermain menggunakan permainan dengan berbagai bentuk dan ukuran juga dapat mengasah kemampuan jari-jarinya untuk mengontrol mainan tersebut. Contoh permainan yang bisa dipakai adalah puzzle, Lego, lilin mainan atau Play-Doh, balok-balok yang bisa disusun, atau permainan bongkar pasang. Yang keenam, kenalkan anak dengan tugas-tugas sederhana
seperti mengancingkan pakaian, menali sepatu, mengikat tali, menggunakan gunting dan pisau, ataupun menyikat gigi dan menggosok badan dengan sabun, juga menggunakan alat makan sendiri. Yang ketujuh, latih kemampuan anak memegang alat tulis atau alat gambar, dengan mengajak anak menggambar ataupun mewarnai. Sediakan alat seperti pensil warna, krayon, atau spidol. Yang kedelapan, kegiatan membuat origami yang lucu juga bisa merancang perkembangan motorik halus anak, selain dapat mengasah kreativitas dan kemampuan anak mengamati bentuk. Yang kesembilan, kurangi aktivitas dengan gadget. Menurut beberapa hasil penelitian, anak-anak prasekolah yang menggunakan layar sentuh atau gadget lebih dari 60 menit seminggu memiliki kemampuan motorik halus yang lebih lemah daripada anak yang tidak menggunakannya. Sehingga sebaiknya penggunaan gadget seperti HP dan TV bisa diminimalisir dan lebih banyak diberikan kegiatan yang mengasah kemampuan motorik halusnya. Kegiatan-kegiatan stimulasi ini dapat dilakukan pada anak mulai usia 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Kegiatan ini perlu dilakukan sebelum anak dapat menulis huruf dan angka. Anak perlu dimatangkan motorik halusnya terlebih dahulu sebelum ia bisa menulis dengan baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stimulasi motorik halus anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka kita perlu sekali memberikan waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silahkan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, topik sekolah minggu menurut kurikulum dari Bina Warga adalah Tuhan meyakinkan Musa. Kisahnya diambil dari Keluaran 6 ayat yang pertama sampai ke-12. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Tidak mudah bagi Musa untuk melakukan ini. Namun, Tuhan meyakinkan dan memperlengkapi Musa untuk mengemban tugas yang berat itu. Ayo, Papa Mama, beraktivitas bersama anak sambil menolong mereka untuk mengingat kisah bagaimana Tuhan meyakinkan dan memperlengkapi Musa dalam mengemban tugas untuk menyelamatkan bangsa Israel. Aktivitasnya adalah Geku-Geku. Ayo kita ajak anak membuat semak duri yang menyala, namun tidak dimakan api. Salah satu pengalaman Musa bersama Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan beserta dengannya dan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahan-bahannya: gelas plastik, kertas minyak berwarna, gunting, dan terakhir, spidol. Nah, sekarang kita siapkan
spidol dan juga gelas plastik. Di sini kita mau menggambar ini tanamannya ya, warna coklat. Nah, mungkin bisa dicampur warna hijau. Warna hijau. Bisa dicampur lagi nih warna hijau 2 ya. Bisa seperti ini nih. Ini tebelin dulu ya. Sudah. Nah, sekarang kita ambil gunting dan kertas minyaknya. Kita gunting-gunting. Kemudian kita taruh nih di gelas plastik kita. Ini kita ibaratkan apinya ya. Nah, tuh kita gunting lagi. Oke, ya udah selesai. Setelah beraktivitas, kita ajak anak untuk menonton film tentang Musa dan mencari hal ajaib apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa untuk meyakinkan Musa. Nah, kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKBGKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.